Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saudara sekalian, dalam menempuh kehidupan ini, ada banyak orang yang mengeluh dan menuding Tuhan, seolah Tuhan tidak menjawab doanya. Padahal jika kita belajar kitab suci, ada cara Tuhan dalam menjawab pergumulan hidup kita, ada cara Tuhan untuk menggenapi rencananya, yang acap kali tidak sejalan dengan akal budi kita, yang acap kali tidak kita pahami. Mari kita belajar saat ini dari kitab Ester pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang kami yakini berkarya di dalam kehidupan kami demi kebaikan kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu memelihara kami sampai detik ini. Kini pada saat ini kami anak-anak-Mu mau belajar dari firman-Mu. Semua orang yang menonton video ini Engkau kuduskan dan berkati. Siapapun yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, Engkau kuduskan dan berkati. Ya Roh Kudus, sertailah kami semua, sehingga kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakan itu di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami menyambut pewartaan firman saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita baca Ester pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Berada dalam bingkai judul Ester diangkat menjadi ratu. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasveros surut, terkenanglah baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai. Sida-sida raja, penjaga para perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Shimei bin Kish, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekhonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah tita dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya, karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu, untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Sampai di sini batas pembacaan Alkitab. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara sekalian, kitab Ester adalah kitab yang menceritakan orang Yahudi yang berada di tanah Persia, tepatnya di ibu kota kerajaan Persia saat itu, yaitu Susan. Pada waktu itu, raja yang berkuasa adalah Raja Ahasveros, yang berkuasa dari tahun
486 sebelum Masehi sampai tahun 465 sebelum Masehi. Jadi raja ini memerintah sebagai raja selama 21 tahun. Nah, pada zaman itu orang Yahudi yang tinggal di Persia tidak mau bergaul dengan orang Persia, tidak mau bergaul dengan orang non-Yahudi. Ini sikap prinsipil dari orang Yahudi. Dimanapun mereka pergi, mereka tidak mau bergaul dengan orang-orang yang non-Yahudi. Sehingga ada saja orang yang tidak suka dengan tabiat orang Yahudi ini. Dan salah satu dari orang Persia yang juga adalah pejabat kerajaan yang tidak suka dengan tabiat orang Yahudi ini, namanya adalah Haman. Dan Haman merencanakan untuk membunuh semua orang Yahudi. Tetapi atas peran Mordekai dan Ester, ancaman Haman ini tidak menjadi kenyataan, malah Haman sendiri yang disulahkan di atas tiang yang dibuatnya sendiri. Haman mati digantung di atas tiang yang dibuatnya sendiri. Nah, peristiwa ini dipandang oleh orang Yahudi sebagai karya Allah dalam kehidupan mereka. Jadi walaupun kitab Ester tidak menyebutkan nama Tuhan, tetapi Allah bekerja melalui orang-orang untuk menyelamatkan umat Allah di tanah Persia. Dan cara kerja Allah itu dimainkan oleh Mordekai dan Ester. Nah, keselamatan yang dialami oleh orang Yahudi di tanah Persia ini yang bebas dari ancaman kematian, ancaman dari Haman, itu sampai detik ini diperingati oleh mereka, dan hari raya untuk memperingati peristiwa kelepasan dari maut itu disebut Hari Raya Purim. Dan biasanya dia dilakukan sebulan sebelum Hari Raya Paskah orang Yahudi. Nah, apa manfaatnya dari Hari Raya Purim ini? Ternyata saudara sekalian, Hari Raya Purim ini memberikan motivasi yang besar, yang sangat besar kepada orang Yahudi. Bahwa ketika mereka sedang dianiaya, ketika mereka sedang menderita, mereka punya satu keyakinan bahwa Allah ada bersama-sama dengan mereka, dan Allah menolong mereka untuk keluar dari penganiayaan itu, untuk keluar dari penderitaan itu, sebagaimana dulu Allah telah membebaskan mereka dari ancaman kematian dengan hadirnya Mordekai dan Ester sebagai penolong. Nah, cara kerja Allah ini yang kemudian menjadi diskusi yang hangat. Mengapa? Karena orang Yahudi kan tidak suka dengan kawin campur. Dalam pernikahan, orang Yahudi hanya menikah dengan orang Yahudi. Nah, dalam kitab Ester, kita menemukan ternyata ada orang Yahudi yang kawin campur, yaitu Ester sendiri. Dia menikah dengan raja orang Persia yang bernama Ahasveros, yang juga dalam catatan sejarah disebut Xerxes I. Nah, cara kerja Tuhan untuk menggenapi rencananya ini yang acap kali sulit dipahami oleh akal budi manusia. Karena itu mari kita belajar dari Ester pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ini. Dalam kitab Ester pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, ini merupakan kisah yang menarik. Apakah Anda menemukan daya tarik dari Ester pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ini? Begini saudara, dikala itu banyak orang Yahudi yang telah kembali ke tanah Yerusalem, termasuk orang Yahudi yang berdiam di kota Susan, negeri Persia. Nah, pada momen ini Mordekai dan sepupunya Ester memilih tidak pulang. Ini menarik. Mordekai dan Ester memilih tidak pulang. Bayangkan kalau Mordekai dan Ester memilih pulang, maka kematian terhadap orang Yahudi tidak bisa dihindarkan lagi. Tapi inilah cara Allah bekerja yang diyakini oleh orang Yahudi. Ester dan Mordekai memilih tidak pulang. Mereka bertahan di kota Susan, Persia. Mereka tinggal di sebuah komunitas masyarakat yang menyembah Allah-Allah lain.
Nah, bagaimanakah mereka menyikapi masyarakat tersebut dengan iman mereka? Dan bagaimanakah cara Allah menyelamatkan mereka? Kitab Ester pasal 2 menceritakan Raja Ahasveros, perhatikan ayat 1. Raja Ahasveros masih terkenang-kenang dengan Ratu Wasti. Nah, ia terkenang atas apa yang dilakukannya dan keputusan yang telah diambilnya. Mengapa dia terkenang pada Wasti? Kalau kita membaca pasal 1 ayat 11, kita tahu Wasti ini adalah seorang ratu yang elok rupanya. Lelaki pada umumnya suka dengan wanita yang elok rupanya. Dan ketika wanita yang elok rupanya itu terpisah dari dirinya, dia pasti akan mengenang wanita yang elok rupanya itu. Tidak terkecuali Raja Ahasveros. Sekalipun dia telah mengeluarkan keputusan, Ratu Wasti tidak boleh menghadap aku. Tetapi ketika keputusan itu dijalankan, dia terkenang dengan Ratu Wasti yang elok rupanya. Nah, dia juga terkenang dengan keputusannya yang keras, melarang Ratu Wasti menghadap dirinya, dan dia terkenang betapa mudahnya dia mencabut posisinya sebagai seorang ratu. Kapan Raja Ahasveros mengenang semuanya itu? Ayat 1 menyebutkan sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasveros surut, terkenanglah baginda kepada Wasti. Jadi pikiran baiknya, kenangannya yang indah dengan Wasti, itu terjadi ketika dia tidak lagi mabuk, ketika dia sudah sadar betul, ketika dia sedang santai duduk di atas taktanya. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita. Acap kali ketika orang sedang mabuk, dia tidak terkendali dirinya, dia bicara yang tidak baik, dan dia mengambil keputusan yang tidak tepat. Tapi ketika mabuknya itu hilang, maka dia mengenang semua yang pernah dia buat, dan bukan tidak mungkin ada penyesalan dalam dirinya. Karena itu Alkitab sesungguhnya melarang umat Allah itu mabuk. Kalau kita membuka Yesaya pasal 5, kita akan membaca di sana kutukan Tuhan atas orang yang mabuk. Celakalah orang yang bangun pagi-pagi langsung mencari minuman keras. Celakalah mereka yang jago dalam mencampur minuman keras. Ada larangan Tuhan untuk itu. Karena itu kita diingatkan untuk selalu menjaga pikiran kita agar tidak dikuasai oleh alkohol tetapi dikuasai oleh Roh Allah. Nah, ini yang terjadi pada Raja Ahasveros. Dia mengambil keputusan yang kemudian dia sesali ketika dia sadar. Tetapi perhatikan ayat 2 sampai ayat yang keempat. Di sini kita membaca peran dari biduanda. Biduanda yang memberikan saran kepada raja, dan itu kepada akhirnya didengar oleh raja. Nah, siapa ini biduanda? Ternyata biduanda itu adalah hamba raja. Biduanda itu adalah orang suruhan raja yang biasanya disuruh untuk mengangkat perkakas atau mengangkat sesuatu. Itu biduanda. Jadi biduanda itu bukan pejabat penting dalam kerajaan, bukan orang yang punya posisi penting dalam kerajaan. Dia itu budak, dia itu pembantu, dia itu orang suruhan, itu biduanda. Nah, yang menarik di sini adalah para biduanda itu punya peran. Ketika raja bernostalgia terkenang dengan kecantikan Wasti, para biduanda ini memberikan saran kepada raja. Menyarankan kepada raja agar mengumpulkan semua gadis yang elok parasnya di benteng Susan, di bawah pengawasan dari Hegai. Hegai ini seorang sida-sida raja. Sida-sida itu orang yang telah dikebiri, laki-laki yang telah dikebiri, sehingga dia tidak punya lagi gairah atau tidak punya lagi nafsu terhadap perempuan. Itu namanya sida-sida. Nah, Hegai inilah yang mengurus, merawat, dan memberi wangi-wangian kepada gadis-gadis yang dikumpulkan ini. Gadis yang terbaik dalam pemandangan raja,
dialah yang menggantikan Ratu Wasti. Ini usul dari para budak, ini usul dari para suruhan raja. Disampaikan kepada raja. Nah, kemudian kita membaca di sini ternyata usul dari para biduanda itu dipandang baik oleh raja. Perhatikan ayat 4. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Nah, menarik saudara sekalian. Bukan seorang pejabat istana. Bukan orang yang dipandang penting oleh masyarakat. Bukan orang yang punya kedudukan yang terhormat. Dia hanya seorang budak. Dia hanya seorang suruhan raja. Tetapi ketika menyampaikan saran kepada raja, sarannya itu didengar oleh raja. Dan orang Yahudi memahami ini adalah karya Tuhan dalam sejarah. Mana ada raja mau mendengar saran dari seorang budak. Jarang terjadi. Biasanya di kerajaan itu ada penasihat. Dan raja mau mendengar saran dari penasihat. Tetapi kali ini Raja Ahasveros mau mendengar saran dari para budak, para suruhannya. Nah, jika Allah sudah berkarya dalam kehidupan, apa yang tidak mungkin? Allah bisa menyampaikan pesannya untuk menggenapi rencananya melalui orang-orang yang sederhana sekalipun. Orang yang sederhana mampu mengendalikan kekuasaan jika Allah berkenan atasnya. Jadi jika engkau adalah seorang yang sederhana, orang yang tidak berpangkat, orang yang tidak punya kedudukan, orang yang biasa-biasa saja di mata orang banyak. Tetapi jika Allah berkenan atasmu, maka suaramu akan didengar dan apa yang engkau katakan pasti akan didengar. Ini yang kita lihat dalam bacaan kita saat ini. Biduanda, suruhan raja, ketika menyampaikan saran kepada Raja Ahasveros, sarannya itu didengar oleh raja. Ini mujizat. Ini sesuatu yang luar biasa. Dari orang yang sederhana, dari kelas terendah, ketika menyampaikan saran didengar oleh raja. Jika Allah berkarya dalam kehidupan kita, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya pasti akan terjadi jika Allah menghendakinya. Nah, selanjutnya pada ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, penekanan pada ayat ini adalah seorang Yahudi. Ya. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi. Tidak disebutkan dulu Esther, Mordekai atau siapa, tidak. Tapi yang diperkenalkan dulu di sini adalah seorang Yahudi. Siapa itu? Mordekai dan sepupunya Esther. Mereka mendengar adanya titah raja mengumpulkan para gadis yang cantik. Mereka tidak mungkin menolak. Sebab jika menolak, ancamannya adalah kematian. Ini titah raja. Raja Persia. Sementara status mereka adalah orang buangan di Persia. Jadi ketika raja ini bersabda, tidak mungkinlah Mordekai dan Esther menolak, kecuali jika mereka mau mati. Nah, banyak orang tentu senang jika anaknya menjadi ratu. Tetapi di sini kita melihat Mordekai berbeda. Mereka tak punya ambisi kekayaan dan kekuasaan. Bahkan Mordekai melarang Esther untuk menceritakan identitasnya sebagai seorang Yahudi. Pertanyaan kita, mengapa ini disembunyikan? Karena orang Persia tidak suka dengan orang Yahudi. Dan bagi orang Yahudi, dilarang kawin campur. Sekalipun itu adalah raja. Orang Yahudi memandang negatif kawin campur. Mordekai tentu paham tentang hal ini. Tetapi penolakan terhadap titah raja berisiko besar. Sangat berisiko. Karena itu Mordekai memilih untuk ikut titah raja sambil terus mengawasi Esther. Dari ayat 8 sampai ayat yang ke-11, para gadis yang elok parasnya dikumpulkan di benteng Susan. Dan yang menarik di sini, Hegai yang mengkoordinir pekerjaan itu melihat Esther sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya.
Nah, Hegai ini orang Persia. Hegai ini tidak kenal Ester, tapi ketika dia melihat Ester, dia sangat memperhatikan Ester. Dia sayang pada Ester. Dan besar kemungkinan jika Ester ini pada akhirnya dipilih oleh Raja Ahasveros, ini adalah peran Hegai. Karena dia sayang pada Ester, dan jika seseorang sayang pada seseorang, dia pasti akan memperhatikan orang itu, dan dia pasti akan memfasilitasinya. Lagi-lagi di sini kita melihat karya Allah. Pertama lewat Biduanda, yang kedua lewat Hegai. Jadi Ester menjadi seorang ratu, menjadi pendamping Ahasveros, itu tidak lepas dari peran Allah melalui Biduanda dan Hegai. Nah, saudara sekalian, inilah ulasan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita semua untuk membuka perspektif kita, membuka wawasan kita, bahwa acap kali cara kerja Allah itu sulit kita pahami. Dan ketika kita sulit, kita mengatakan, Tuhan tidak menjawab doaku, Tuhan tidak menjawab pergumulanku. Padahal sebenarnya tidak. Hanya kita saja yang tidak memahami cara kerja Allah dalam kehidupan. Dari kebenaran firman Tuhan ini saya mencatat dua hal penting. Yang pertama, tentang cara kerja Allah. Cara kerja Allah menyelamatkan manusia. Dan ternyata cara kerja Allah itu tidak selalu sejalan dengan akal budi kita. Orang Yahudi tidak suka dengan kawin campur, memandang negatif kawin campur. Tapi yang terjadi, Ester kawin campur dengan Raja Ahasveros. Dalam konteks bacaan kita, Raja Ahasveros mulai mengenang Wasti. Jadi beralih pikirannya. Dia sudah mengarah ke Wasti pikirannya. Tetapi di sini kita melihat atas usul Biduanda. Raja mendengar. Raja mengumpulkan para gadis dan memilih salah satu dari mereka menjadi ratu. Dalam posisi itu juga Hegai memandang Ester baik dan menyayanginya. Besar kemungkinan atas rekomendasi dari Hegai, Ester dipilih menjadi ratu. Simpulannya, Allah bisa memakai siapa saja untuk menolongmu. Ini yang harus kita yakini. Jika engkau punya pergumulan, jika engkau punya persoalan, yakini hal ini, bahwa Allah punya 1001 cara untuk menolongmu. Ester tidak mungkin menjadi ratu di tanah Persia. Tetapi dengan karya Allah, Ester yang sederhana ini, yang tidak punya ibu, yang tidak punya bapak, karena semuanya sudah meninggal dunia. Anak yatim piatu ini menjadi orang yang terhormat di kerajaan Persia. Ini sesuatu yang luar biasa. Allah bisa mengubah kepahitan seseorang menjadi bermasa depan yang baik. Nah, di sini kita melihat jika Tuhan berkenan atas jalan hidupmu, Tuhan bisa mengubah kepahitan menjadi sukacita. Karena itu mari kita belajar mendalami cara kerja Allah. Memahami, merenungi tentang Allah di dalam kehidupan. Dan jangan habiskan energimu menuding Allah tidak berbuat baik kepadamu. Padahal kebaikan Allah itu acap kali telah dinyatakan, tetapi kita saja yang tidak memahaminya. Yang kedua, cara kerja Allah menyelamatkan manusia. Menyelamatkan dunia ini. Menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Sulit juga kita pahami. Acap kali tidak bisa kita mengerti dengan akal budi kita. Jika di perjanjian lama Allah mengutus para nabi mau menyampaikan kabar kebenaran. Tetapi di dalam perjanjian baru kita membaca firman-Nya menjadi daging. Coba kita gunakan akal budi kita untuk memahami tentang hal ini. Apakah masuk akal sesuatu yang suci, sesuatu yang kudus, yaitu firman Allah menjadi daging? Firman menjadi daging itu berarti firman yang ilahi ini menjadi darah dan daging. Dan itulah Yesus Kristus. Karena firman menjadi darah dan daging di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Maka apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kita, dia pasti memahaminya. Karena dia pernah menjadi darah dan daging.
Dia pernah menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Itulah kasih Allah bagi kita. Lalu bagaimana dengan kita? Dia telah menebus hidup kita, mengorbankan nyawanya demi keselamatan kita, menjadi korban penghapus dosa di Bukit Golgota. Bagaimana dengan kita? Sejauh mana pengorbanan kita dalam pekerjaan Tuhan? Apakah itu dimotivasi oleh kasih yang sungguh-sungguh benar, mengasihi Tuhan, dan bekerja sepenuh hati kepada Tuhan? Renungkanlah itu dalam diri kita masing-masing. Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihi kita dengan berbagai cara. Dia mau menolong kita untuk keluar dari pergumulan kehidupan kita, menolong kita untuk bertumbuh sebagai pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Shalom.